Mau mengedit foto ini menjadi seperti ini? Stay tune terus di Gotama Production. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin memberikan tutorial gimana caranya membuat efek bokeh atau blur background pada foto menggunakan Snapseed. Yang mana biasanya foto-foto itu bisa dihasilkan apabila kita menggunakan kamera DSLR atau mirrorless yang menggunakan lensa yang bukaannya lebar ya, seperti di bawah f.18, f.14 atau bahkan f1.1 gitu, yang mana objeknya terisolasi banget ya karena backgroundnya itu ngeblur. Nah, saya di sini akan mencoba membuat blur background atau efek bokeh juga itu senatural mungkin. Maksudnya apa sih natural mungkin? Emang ada yang bokeh yang tidak natural. Nah, nanti saya jelaskan di tutorialnya. Sebelum saya mulai tutorialnya, buat teman-teman yang baru banget belajar editing foto menggunakan Snapseed, saya sudah membuat video tutorial Snapseed untuk pemula. Di situ saya menjelaskan semua tools yang ada pada Snapseed sehingga membuat teman-teman lebih mudah mempelajarinya tahap demi tahapnya. Silahkan cek aja, saya terapkan linknya di deskripsi di bawah ini. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya. Kita langsung ke tutorialnya. Oke, kita buka Snapseed-nya. Oke, kita buka Snapseed-nya. Di sini saya browse foto buat sampel. Oke. Nah, saya yang ini. Nah, di sini foto ini saya mau fotonya menggunakan DSLR tapi lensa standar sehingga belum dapat nih efek bokehnya, masih belum ngeblur semua ya. Nah, oke, kita langsung aja ya. Pertama kita pilih gambar pensil ini atau tools saya biasa nyebutnya. Nah, kita pilih lens blur. Oke, di sini ada pilihannya, ada elliptical, linear ya. Ini mana aja bebas karena kita tidak terfokus pada itu. Oke. Nah, di sini ada adjustment, ada blur strength, transition dan vignette strength. Nah, vignette itu kita nolkan dulu karena kita belum butuh efek vignette. Itu kan buat tambahan efek nanti. Sekarang kita lebih fokus untuk memblurkan background secara natural gimana. Nah, kita fokus terhadap blur strength. Nah, ini dia maksudnya saya tadi sebut natural. Biasanya jarak objek dengan background, semakin backgroundnya semakin jauh, itu semakin ngeblur. Tapi area yang makin mendekati objek yang kita fokuskan itu makin jelas. Sehingga intensitas blurnya berbeda teman-teman. Terkadang kan ada foto smartphone ya, yang foto ada efek blurnya, backgroundnya. Pada saat kita foto, itu dia tidak bisa membaca area yang mendekati objek yang fokus sama background itu nggak ada. Jadi objek tuh kayak terisolasi aja, fokusnya di objek aja. Tapi blur area itu kurang natural seperti kalau kita foto pakai lensa yang bukannya besar. Nah, di sini saya akan mencoba gimana membuat efek blurnya itu natural, yang mana kembali lagi ke jarak. Semakin jarak yang menjauhi objek yang fokus itu semakin ngeblur, dan area yang makin mendekati objeknya itu semakin jelas. Nah, seperti contoh foto di sini, bagiannya ini saya blur strength-nya saya nolkan dulu. Bagian yang paling jauh adalah ini, area ini. Ini jadi yang paling harus ngeblur. Tapi makin ke sini, ini makin blurnya berkurang ya teman-teman ya. Dan semakin ke sini, di sini kan sejajar nih areanya nih. Ini semakin jelas. Sama kejelasannya seperti objek ini. Nah, sekarang kita akali caranya gimana. Nah, yang pertama sekarang kita pilih blur strength-nya itu untuk jarak yang paling jauh. Bokehnya ingin lebih bokeh semana. Terserah, ini sesuaikan aja teman-teman ingin yang mana. Kalau saya pribadi saya tidak mau terlalu berlebihan ya. Ya kurang lebih segini dulu deh. Nanti bisa diubah lagi kok teman-teman. Jadi untuk sementara blurnya segini dulu ya, 50%. Nah, di sini baru kita menseleksi teman-teman ya, menseleksi objek yang fokus dan bagian area-area yang blurnya itu paling jauh atau paling ngeblur dan makin mendekati makin jelas. Nah, caranya ini ada tools, kita pilih bagian atas ini dan di sini ada view edit, kita pilih. Di sini lens blur kita klik ini lalu klik bagian yang ini nih, kayak brush ini.
Nah, namanya stack brush. Ini apa sih? Maksudnya apa? Di sini kita bisa membrush atau melukis atau menguas atau menseleksi bagian mana aja yang ingin diblurkan tadi pakai efek blur tadi. Nah, untuk tahap pertama saya blurkan dulu aja semuanya. Intensitasnya juga di sini 100. Maksudnya 100 apa? Ini nilai intensitas blur yang tadi 100. Kalau 75 ini makin berkurang, 75%, ini 50% ya. Ini 25, kalau 0 itu sama aja jelas lagi. Nah, disinilah yang saya ingin akalin. Persenan inilah sebagai penanda area terjauh dan yang terdekat gitu. Nah, untuk pertama ini saya blurkan dulu aja dulu semua. Oke, nah di sini ada masking teman-teman. Kalau saya aktifkan ya, nah bagian yang merah ini itu yang terkena efeknya. Ini saya merahkan semua aja dulu. Ini cara pertama, atau cara kedua ini saya hapus lagi dulu deh buat contoh menggunakan tools ini. Nah, ini kan nah ini ada invert. Nah, maksudnya invert apa? Kebalikannya, kalau saya klik invert dia langsung merah semua. Jadi nggak ribet kayak tadi saya gitu ya. Tinggal kita pilih bagian yang terfokuskan, yaitu adalah objek wanita ini. Nah, gampang seperti itu, oke? Semakin detail, semakin rapi hasilnya teman-teman. Saya ini agak buru-buru ya, agak cepet aja buat contoh. Apabila ada area yang semakin kecil seperti ini ya, kita semakin zoomkan, sebisa mungkin kita zoomkan. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lebih detail lagi, itu lebih bagus. Nah, ini buat contoh aja. Nah, kalau seperti ini kan teman-teman, ibaratnya yang fokus hanya wanita ini aja, dan semuanya selain wanita ini jadi ngeblur, yang mana ngeblurnya sama aja. Nah, saya coba maskingnya saya nonaktifkan ya. Nah, tuh seperti itu. Jadi ini terisolasi banget bokehnya atau blur backgroundnya, itu nampak kurang natural ya. Bagus juga sih, tapi terlihat tidak natural, yang fokus hanya wanita ini aja. Padahal efek bokeh pada lensa bukaan besar yang sebenarnya itu tidak seperti ini, tergantung jarak yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, cara mengakalinya adalah area bagian sini teman-teman nih. Kalau teman-teman perhatikan area bagian sini nih, itu semuanya jelas karena fokusnya di daerah sini. Jadi gimana? Ini kita hapus semua. Nah, bagian rumput ini kita hapus bokehnya. Nah, kalau objek udah pasti. Nah, anggap segini, lurus, oke? Untuk bagian atasnya teman-teman ya, ini kita upkan mungkin 25%. Ya, makin up lagi 50%. Ya, 50%. Tapi orangnya jangan kena ini, saya kena orangnya. 50% jadi geblur dia. Oke. Nah, makin up lagi 75%. Oke, 75% bagian sini. Nah, termaksud daunnya ini nih. Ini tiang atas ini segini. Oke. Nah, kenapa ini yang saya juga ikutkan? Karena ini posisi bagian pohon ini nih, teman-teman. Dia tuh ada di jarak yang 75%. Jadi ini saya bikin 75%. Oke, seperti ini. Coba sekarang kita lihat hasilnya. Nah, itu dia teman-teman hasilnya. Coba teman-teman perhatikan ya. Di bagian sini, ya, ini backgroundnya ngeblur maksimal dari hasil tadi yang lens blurnya ya. Di bagian sini, nah ini yang 75%. Ya teman-teman ya. Di bagian bawahnya lagi, nih 50% sini ya. Nah, di bagian yang sini 25%. Dan yang paling bawah ini 0%. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, udah jadi ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Terlihat lebih natural efek bokeh atau blur backgroundnya teman-teman. Karena tadi sudah kita akali gimana cara menyamakan konsep atau cara kerja lensa yang bukaannya besar. Jadi bukan sembarang langsung ngeblurin aja. Tapi ada area-area yang harus diperhatikan dalam pengeditannya gitu. Oke, kalau udah kayak gini tinggal dipermanis aja, di tune up. Misalnya di brightness. Oke, coba kita pilih before, after, before,
after. Oke, mantap. Oke teman-teman, gimana tutorialnya? Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa memahaminya ya teman-teman ya. Sebenarnya step-stepnya itu cukup mudah. Kalau teman-teman ada yang masih bingung, silahkan tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan mencoba menjawabnya sebisa saya. Oke teman-teman, akhir kata jangan lupa like, subscribe ya Gotama Production buat yang belum subscribe. Dan buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Support dari teman-teman sangatlah berarti buat saya, sehingga membuat saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman ke depannya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Gotama Production selanjutnya. Bye-bye.